tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Linkmotion pakai DJ1 set X biar sianda tidak masalah. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga di tipnya kalian bisa cek di deskripsi. Dan langsung aja di sini kita tambahin satu foto di awal video. Kalau udah, kalian bisa panjangin sampai titik 08.27 dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian bisa aktifkan, dan kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, kalian cari yang block dissolve, klik yang pengaturan standar, lalu di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,305, 0,305. Setelah itu kalian kasih keyframe di detik 03.20, kalian bisa cari. Nah, kalau udah ketemu, kalian bisa ubah jadi 0,000. Setelah itu kalian masuk di ukuran, ubah jadi 15. Di streetnya yang X kalian bisa atur jadi 5,50 atau 5,50. Untuk di Y nya kalian biarin aja jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa masuk di set, kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,03. Setelah itu kalian bisa masuk atau kalian kasih keyframe di detik 03.16. Setelah itu ubah jadi 0,00, masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Kalau udah ini, kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di prosedural, kalian bisa cari yang garis-garis atau stripes. Setelah itu di jumlahnya kalian bisa atur jadi 75,0. Lanjut di lebar, kalian kasih keyframe di detik 01.20 dan kalian ubah jadi 0,15 atau 0,15. Kalau udah, kalian kasih keyframe juga di detik 01.23 dan kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu di sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Lalu kalau udah di warnanya kalian ubah jadi warna hitam. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak-ambing ataupun oscillate, klik yang pengaturan standar. Sudutnya biarin, lalu di frekuensi ubah jadi 0,30. Di sini aku salah tapi nanti di akhir aku udah benerin. Di magnitude-nya biarin. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform lagi, kalian cari yang ayun ataupun swing, klik yang pengaturan standar. Nah, di sudutnya di frekuensinya ubah jadi 0,40 atau 0,40. Lalu di sudut 1 kalian bisa atur jadi min ataupun negatif 3,8 derajat. Di sudut 2 kalian atur jadi 3,8 derajat. Nah, kalau udah gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur ataupun buram gerak, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,10 atau 0,10. Lalu kalian kasih keyframe juga di detik 02.22, kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga. Kalau udah, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Lalu di magnitude-nya kalian kasih keyframe di detik 07.07, kalian ubah jadi 0, lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 167. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva kedua, turunin segini. Lanjut di evolution, kalian bisa kembali, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, kasih keyframe di detik 07.07 dan kalian atur jadi 0,73. Kalau udah, kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, turunin segini. Setelah itu kalian masuk di set dan kalian kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, lalu yang di detik 07.07 atur jadi 0,62. Kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, fullin ke atas, lalu kalian atur kayak gini. Nah, kalau udah gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 08.27. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 10.20, kalian potong.
Lalu kalian potong di detik bit kedua, klik yang awal, gandakan satu layar, klik atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan buat yang di akhir 0%. Setelah itu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080 px. Di detik bit yang kedua atur jadi 1200 px. Kalau udah detik bit yang selanjutnya, kalian bisa atur jadi 1400 px. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit. Kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Panjangin sampai detik 12.13. Kalian potong detik bit yang kedua, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, biarin jadi 1080. Selanjutnya kalian zoom jadi 1185. Selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1310. Dan selanjutnya kalian bisa zoom jadi 1560. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya. Nah kalau udah, kalian bisa kembali masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Masuk di detik bit yang kedua, atur jadi 3 derajat dan selanjutnya atur jadi negatif ataupun min 3 derajat. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit dan kalian bisa tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 14.07. Lalu kalian potong detik bit yang kedua, klik yang awal, kalian gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan body di akhir 0%. Kalian klik foto yang belakangnya, kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal. Di detik bit yang kedua atur jadi 1200 px. Di detik bit yang ketiga atur jadi 1400 px. Di detik bit yang keempat kalian bisa atur jadi 1600 px. Nah kalau udah gini, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Setelah itu kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Nah kalau udah, kalian bisa balik secara horizontal pada potongan yang kedua dan juga potongan yang keempat. Kalau udah selesai, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalian panjangin aja sampai detik bit yang terakhir. Setelah itu kalian potong detik bit yang kedua, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Klik foto selanjutnya, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di detik bit yang pertama sama yang ketiga. Di detik bit yang kedua kalian bisa zoom jadi 1320 px dan juga di detik bit yang keempat kalian zoom jadi 1320 px. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Dan kalau udah, kalian bisa kembali, lalu kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 08.27, klik foto yang atas dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Di mirrornya kalian aktifkan, nah dipotong kasih keyframe di awal, biarin jadi 1,000, lalu yang di akhir kalian zoom jadi 1,700. Nah kalau udah, kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Di exposure-nya kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00. Setelah itu kalian kasih keyframe juga di awal dan kalian ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya motion blur ataupun buram gerak, klik yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi, masuk di move ataupun transform, kalian cari yang ombak-ambing ataupun oscillate, sudutnya biarin di frekuensi ubah jadi 3,50 Hz. Lalu di magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 250. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontal kalian fullin dan kalian naikin segini. Lalu kalian salin kurva. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, kalian tambahin yang efek ombak-ambing lagi. Nah di sini sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat.
Di frekuensinya kalian atur jadi 2,50 Hz atau 2,50. Magnitudenya kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 150. Nah kalau udah kayak gini, masuk di pertengahan keyframe, kasih kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya regangkan sumbu di move ataupun transform. Klik yang pengaturan standar. Nah di skalanya kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 1,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,25. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, kalian bisa naikin segini. Kalau udah kalian bisa masuk di sudut, kasih keyframe di awal biarin jadi 0,0 derajat dan yang di akhir ubah jadi 209,5 derajat. Nah setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian salin efeknya dan kalian tempelin di foto bawahnya. Setelah itu kalian masuk di upin, hapus keyframe untuk potongnya di akhir dan kalian bisa tempelin di foto-foto ganda selanjutnya kayak gitu. Yang atas kalian tempel biasa, lalu yang di bawah kalian hapus keyframe untuk upin yang di akhir. Pokoknya kalian lanjutin kayak gitu terus sampai foto gandanya habis. Kalau udah selesai, kalian bisa masuk di foto detik 9.17. Kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, kalian cari efek yang namanya upin, mirrornya kalian aktifkan. Nah setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek comba ambing di move atau transform, klik yang pengaturan standar. Nah untuk sudutnya sendiri kalian bisa atur jadi min ataupun negatif 90,0 derajat. Ini untuk gerak ke atas. Lalu di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 0,50 Hz. Setelah itu di magnitude kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 250. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek paparan gamma di warna dan cahaya. Untuk exposure-nya kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang ketiga. Kalau udah kalian bisa klik titik 3 dan kalian klik yang gandakan. Setelah itu kalian klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di blur, kalian cari yang motion blur ataupun buram gerak. Lalu kalian klik tambahkan efek lagi, kalian masuk di distorsi or warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Di tahapnya biarin jadi 0,00, di sudutnya kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Di jaraknya kalian ubah jadi 333,7. Setelah itu di magnitudenya kalian kasih keyframe di awal ubah jadi 4,4, lalu yang di akhir kalian ubah jadi 0,0. Masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah kayak gini. Nah kalau udah selesai kalian bisa kembali, lalu kalian klik yang salin efek. Setelah itu kalian bisa tempelin di semua foto sampai selesai yang belum ada efeknya. Oke, kalau udah selesai kalian bisa masuk di awal video, klik yang tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang salin latar belakang ataupun copy background, klik yang pengaturan standar. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang spot color, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Kalau udah kalian bisa kembali, masuk di blurry dan opacity, klik yang gelapkan, klik yang multiply. Kalau udah kayak gini kalian bisa masuk di akhir video dan kalian panjangin persegi panjangnya sampai selesai. Nah di sini kalian bisa putar-putar dulu videonya. Kalau udah sesuai kayak gini, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Tidak masalah. Nicki Minaj. Nah jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.